Pancasila memegang peran penting dalam menjadi entitas dan identitas bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila memberikan landasan nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi pondasi yang mengikat bangsa ini. Pancasila merupakan bagian dari identitas dan entitas yang dimiliki oleh para peserta didik, di mana mereka secara sadar atau tidak sadar telah tumbuh, hidup, dan berkembang bersama Pancasila. Pancasila yang menjadi bagian dari identitas para peserta didik tentu memiliki peran dalam membentuk karakteristik peserta didik. Karakteristik inilah yang nantinya akan mempengaruhi seseorang dalam proses belajarnya. Ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan terkait dengan relevansi identitas dan entitas Pancasila dan penerapannya dalam pendidikan abad 21. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pelajar Indonesia senantiasa berpikir dan bersikap terbuka terhadap kemajemukan dan perbedaan, secara aktif berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan manusia sebagai bagian dari warga Indonesia dan warga dunia. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, pelajar Indonesia memiliki identitas diri selaku representasi budaya luhur bangsa, menghargai dan melestarikan budayanya sambil berinteraksi dengan berbagai budaya lainnya. Ia peduli pada lingkungan dan menjadikan kemajemukan yang ada sebagai kekuatan untuk hidup bergotong royong. Pelajar Indonesia gemar dan mampu bernalar secara kritis dan kreatif. Ia menganalisis masalah menggunakan kaidah berpikir saintifik dan mengaplikasikan alternatif solusi secara inovatif. Pelajar Indonesia aktif mencari cara untuk senantiasa meningkatkan kapasitas diri dan bersikap reflektif agar dapat terus mengembangkan diri dan berkontribusi kepada bangsa, negara, dan dunia. Ada 6 elemen dalam profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Keenam elemen ini dilihat sebagai satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Elemen berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Elemen kunci berakhlak mulia yaitu akhlak beragama. Akhlak beragama yaitu mengenal sifat-sifat Tuhan dan menghayati bahwa inti dari sifat-sifatnya adalah kasih dan sayang. Kemudian akhlak pribadi. Akhlak pribadi ini menyadari bahwa menjaga dan merawat diri penting dilakukan bersamaan dengan menjaga dan merawat orang lain dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya adalah akhlak kepada manusia, yaitu mengutamakan persamaan dan kemanusiaan di atas perbedaan, serta menghargai perbedaan yang ada dengan orang lain. Akhlak kepada alam. Akhlak kepada alam ini menyadari pentingnya merawat lingkungan sekitarnya sehingga dia tidak merusak atau menyalahgunakan lingkungan alam agar alam tetap layak dihuni oleh seluruh makhluk hidup saat ini maupun generasi yang akan datang. Dan terakhir adalah akhlak bernegara, yaitu memahami serta menunaikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, serta menyadari perannya sebagai seorang warga negara. Selanjutnya, elemen berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas,
dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci kebinekaan global yaitu mengenal dan menghargai budaya, mengenali, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan berbagai macam kelompok berdasarkan perilaku, cara komunikasi, dan budayanya, serta mendeskripsikan bentuk identitas dirinya dan kelompoknya. Juga menganalisis bagaimana menjadi anggota kelompok sosial di tingkat lokal, regional, nasional, dan tingkat global. Yang kedua, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Pelajar Indonesia di sini memperhatikan, memahami, menerima keberadaan, dan menghargai keunikan masing-masing budaya sebagai sebuah kekayaan perspektif, sehingga terbangun kesaling pahaman dan empati terhadap sesama. Yang ketiga, yaitu refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Secara reflektif, memanfaatkan kesadaran dan pengalaman kebinekaannya agar terhindar dari prasangka dan stereotip terhadap budaya yang berbeda, sehingga dapat menyelaraskan perbedaan budaya agar tercipta kehidupan yang harmonis antar sesama. Dan kemudian secara aktif partisipatif membangun masyarakat yang damai dan inklusif, berkeadilan sosial, serta berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen kunci gotong royong yaitu yang pertama adalah kolaborasi. Kolaborasi di mana pelajar Indonesia bekerja sama dengan orang lain, disertai perasaan senang ketika berada bersama dengan orang lain, dan menunjukkan sikap positif terhadap orang lain. Yang kedua yaitu kepedulian, dengan memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di lingkungan fisik sosial. Dan terakhir adalah berbagi, memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama, serta mampu menjalani kehidupan bersama yang mengedepankan penggunaan bersama sumber daya dan ruang yang ada di masyarakat secara sehat. Selanjutnya yaitu mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Adapun elemen kunci mandiri yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Pelajar Indonesia melakukan refleksi terhadap kondisi dirinya dan situasi yang dihadapi, dimulai dari memahami emosi dirinya dan kelebihan serta keterbatasan dirinya, sehingga ia akan mampu mengenali dan menyadari kebutuhan pengembangan dirinya yang sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Selanjutnya yaitu regulasi diri. Ya, di sini regulasi diri yaitu pelajar Indonesia mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajarnya. Selanjutnya bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Adapun elemen kunci bernalar kritis yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Pelajar Indonesia memiliki rasa keingintahuan, mengajukan pertanyaan yang relevan, mengidentifikasi dan mengklarifikasi gagasan dan informasi yang diperoleh, serta mengolah informasi tersebut. Selanjutnya, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Dalam pengambilan keputusan, menggunakan nalarnya sesuai dengan kaidah sains
dan logika dalam pengambilan keputusan, dan tindakan dengan melakukan analisis serta evaluasi dari gagasan dan informasi yang ia dapatkan. Selanjutnya, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Pelajar Indonesia melakukan refleksi terhadap berpikir itu sendiri, dalam artian kemampuan metakognisi dan berpikir mengenai bagaimana jalannya proses berpikir tersebut, sehingga sampai pada suatu simpulan. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Nah, pelajar Indonesia mampu mengambil keputusan dengan tepat berdasarkan informasi yang relevan dari berbagai sumber, fakta, dan data yang mendukung. Yang terakhir adalah kreatif. Nah, pelajar Indonesia yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Adapun elemen kunci dari kreatif ini yaitu yang pertama, menghasilkan gagasan yang orisinal. Nah, pelajar Indonesia mampu menghasilkan gagasan yang terbentuk dari hal yang paling sederhana, seperti ekspresi pikiran atau perasaan, sampai dengan gagasan yang kompleks untuk kemudian mengaplikasikan ide baru sesuai dengan konteksnya, guna mengatasi persoalan dan memunculkan berbagai alternatif penyelesaian. Nah, kemudian menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Pelajar Indonesia yang kreatif menghasilkan karya yang didorong oleh minat dan kesukaannya pada suatu hal, emosi yang ia rasakan, sampai dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Keenam karakteristik ini terwujud melalui penumbuh kembangan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila sebagai arahan pembangunan nasional. Dengan identitas budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila yang berakar di dalam masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia ke depan akan menjadi masyarakat yang terbuka, yang berkewarganegaraan global, dapat menerima dan memanfaatkan keragaman sumber, pengalaman, serta nilai dari beragam budaya yang ada di dunia, namun sekaligus tidak kehilangan ciri dan identitas khasnya sebagai warga negara Indonesia.